warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Felicia dalam program Wajah Jakarta. Pantang pulang sebelum padam. Itulah semboyan yang dipegang teguh oleh seluruh personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Selain sebagai pemantik semangat dalam menjalankan tugas, semboyan ini juga menjadi semacam perwujudan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada warga dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Berangkat dari semboyan, tugas dan fungsi yang tidak enteng tersebut, itu artinya Dinas Gulkarmat DKI Jakarta selain terus mengupdate perkembangan teknologi dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, juga harus terus-menerus mengupdate pengetahuan dan kemampuan para personilnya. Saat ini, saya sudah berada di Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Pusat. Saya ingin mengenal lebih dekat mengenai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta atau Dinas Gulkarmat. Dinas yang paling sibuk dalam penanganan dan pencegahan kebakaran di kota Jakarta. Tentu udah nggak asing lagi kan? Nah, kita akan melihat nih seperti apa sih cara kerja serta sarana dan prasarana dari para personil Dinas Gulkarmat dalam menangani kebakaran di kota Jakarta. Langsung aja yuk! Saya berkesempatan untuk berkeliling di Dinas Gulkarmat DKI Jakarta untuk melihat secara langsung alat-alat pendukung serta mengenal lebih jauh tugas utama dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya. Ya, saya ingin bertanya Pak, dari Dinas Gulkarmat, apa saja langkah preventif yang sudah dilakukan dalam mencegah kebakaran? Ya, upaya preventif kita adalah diantaranya melaksanakan sosialisasi dalam rangka untuk penyadaran kepada masyarakat supaya mencegah kebakaran. Nah, di masa pandemi ini kita melaksanakan sosialisasi itu dengan cara woro-woro, dengan menggunakan pengeras suara, ya, pengeras suara dari motor, dari mobil, maupun pengeras suara yang ada di tempat peribadatan yang ada di suatu di permukiman. Ya, tentunya peran serta masyarakat sangat diutamakan. Nah, metode kita adalah dengan membentuk namanya SKKL, Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat yang telah diberikan sosialisasi tadi itu, mereka dijadikan sebagai relawan kebakaran. Yang mereka lah yang melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan awal ya bila terjadi kebakaran di suatu pemukiman itu. Jadi untuk info ke masyarakat nih Pak, apabila terjadi kebakaran, masyarakat bisa melapor kemana? Melapor pada saat terjadi kebakaran maupun untuk bantuan lainnya, penyelamatan ya. Nah, di DKI Jakarta ini sudah tersedia layanan otomatis ya tentang kedaruratan dengan nomor 112. Jadi masyarakat bisa langsung menekan nomor 112. Silakan laporkan, dan nomor 112 ini tanpa pulsa pun bisa digunakan. Tugas dari pemadam kebakaran itu bukan hanya memadamkan api saja. Sekarang itu bahkan masyarakat lebih condong untuk meminta layanan penyelamatan, ya. Di antaranya banjir saat ini nih, ya kan ya. Nah, kita sudah siap dengan perahu karetnya. Tadi ada unit-unit medan berat tadi itu untuk membawa peralatan terkait dengan perahu karet untuk dalam rangka evakuasi korban pada saat terjadi kebanjiran. Yang kemudian juga penanganan hewan berbisa. Seperti ular, ya kan ya. Kemudian juga ada sarang tawon. Nah, kerap itu dilakukan oleh kita. Ya. Oke Pak, sekarang kita bisa lihat nggak Pak APD yang digunakan oleh personil Gulkarmat? Oh boleh. Kita menuju ke tempat sana ya, ke tempat APD ya. Ini ya Pak APD-nya? Iya. Namanya adalah fire jacket. Nah, fire jacket ini berfungsi untuk melindungi petugas dari terpaan panas. Saya boleh coba Pak? Boleh, silakan. Boleh, ya. Bedanya yang ini dengan di APD yang ini apa Pak? Ya, sebenarnya namanya dan fungsinya sama, jenisnya sama. Hanya saja warnanya saja. Nah, dulu petugas pemadam kebakaran sebelum yang ini ya, ini dulu nih.
Iya betul. Nah sekarang lebih condong karena sesuai dengan peraturan Menteri terkait dengan APD pemadam kebakaran, warnanya seperti ini sekarang. Kalau yang dulu? Nah kalau ini adalah baju operasional, PDL namanya, pakaian dinas lapangan yang digunakan si petugas pada saat melaksanakan tugas piket jaga. Nah kemudian ini ada helm, kayak helmet ya. Helm tentunya helm pemadam dengan helm biasa berbeda. Nah, salah satunya ada perbedaannya dilengkapi dengan pelindung bagian leher, ya. Artinya bila mana ada jatuhan-jatuhan bara itu ya dari atas ini bisa melindungi petugas dari panas atau bara yang jatuh itu. Jadi Pak Tasar, ada berapa sih total peralatan yang ada di Disbul Karmat? Total unit operasional yang kita miliki itu jumlahnya ada kurang lebih 1.110 unit dengan berbagai fungsi, dengan berbagai ukuran, termasuk dibagi dua yaitu unit khusus dan unit pendukung. Untuk unit khusus itu unit-unit pompa, ada yang kapasitas 2.500, 4.000 liter sampai 10.000 liter. Itu yang full isinya air untuk operasional. Kemudian unit-unit pendukung itu banyak sekali. Ada unit tangga, ada unit rescue, ada medan berat, ada BA air system, termasuk juga mobil hazmat dan lain sebagainya. Alat tercanggihnya apa nih Pak? Untuk alat tercanggih sementara ini yang dimiliki oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, secara umum ada 3 yang ada di samping saya ini, yaitu docking. Kemudian ada Luft 60 yang ada di wilayah Jakarta Selatan, kemudian unit tangga atau Bronto Skylift yang mempunyai ketinggian sampai 104 meter. Kita bisa lihat Pak? Nah, nanti kita bisa coba-coba untuk Bronto Skylift, kalau perlu kita bisa naik bersama-sama saya. Nah, ini yang saya katakan tadi, salah satu alat yang tercanggih yang kita miliki adalah Bronto Skylift yang mempunyai ketinggian sampai dengan 104 meter. Wah, tinggi juga ya Pak? Kalau mau nyoba, kita bisa pakai alat pelindungnya dulu, nanti bisa kita coba naik bersama-sama. Langsung kita coba. Baik, kita sekarang berada di basket unit Bronto Skylift. Yang fungsi unit ini sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk evakuasi penghuni luar gedung dengan menggunakan unit ini. Nah, fungsi kedua bisa juga dipakai juga dalam rangka untuk memadamkan kebakaran pada bangunan tinggi, yaitu melalui luar gedung. Nah, ini beberapa kasus kebakaran di Jakarta ini yang menggunakan alat ini digunakan sebagai sarana untuk memadamkan dalam ruangan. Tapi fungsi alat ini sebenarnya untuk evakuasi penghuni ketika terjebak dalam suatu ruangan, tangga darurat sudah tidak bisa digunakan lagi, maka akan dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan unit Bronto Skylift ini. Kemudian unit-unit yang lain yang kita punyai, tadi saya katakan sana ada docking, itu adalah alat yang tercanggih kita punya, karena bisa dikendalikan menggunakan remote control dengan jarak antara 500 sampai 1 km itu bisa. Dalam bentuk rangka untuk mengurai material yang ada, baik itu dampak kebakaran maupun dari pasca gempa bumi. Dalam rangka untuk mencari korban, maka material-material yang itu diurai. Dan juga bisa difungsikan docking itu untuk fungsi pemadaman dengan jarak jauh yang bisa dikendalikan dengan remote control. Dengan jarak pancaran itu kalau air murni itu bisa 50 meter, tapi kalau dicampur dengan foam itu kurang lebih jangkauannya 45 meter. Terima kasih nih Pak untuk pengalamannya, saya diajakin naik Bronto. Oh iya, sama-sama ya, sekali-sekali biar nyoba lah. Iya. Seru. Jadi saya mau nanya nih Pak, jadi ada berapa sih personil di Dinas Bul Karmat? Untuk personil dari unsur staf dan pegawai atau pasukan itu semua total ada 4.231 personil.
Nah, tentunya yang berkualifikasi sebagai pasukan semua sudah kita didik, kita latih dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan. Wah, lagi apa nih, Pak? Ya, lagi ngecek kapasitas air selepas pemadaman. Jadi kita cek kembali bagaimana kondisi airnya dan kunci-kuncinya atau tuas-tuasnya sudah kembali ke posisi. Saya mau ngajak ngobrol sebentar nih, boleh? Ya, siap boleh. Ada nggak sih cerita suka dukanya? Bagi saya itu suka semua karena memang diawali dari pekerjaan yang kita sukai, kita cintai, sehingga pekerjaan itu akan menjadi nilai ibadahnya akan menjadi lebih manfaat. Tidak ada duka kalau menurut saya. Selama saya di sini 17 tahun, apapun kondisinya, saya tetap suka, saya tetap bangga sebagai seorang pemadam kebakaran. Saya bisa berbuat sosial untuk lingkungan, untuk masyarakat, khususnya warga DKI. Nah, warga Jakarta, setelah tadi kita sudah berkeliling dan berbincang-bincang, ini kita sudah tahu tugas utama dan peralatan yang mendukung Dinas Gulkarmat dalam memberikan pelayanan serta perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran serta bencana lainnya. Saya Felicia Pasaribu, terima kasih sudah menyaksikan program Wajah Jakarta.